Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan kuliah Ekonometrika 2. Minggu lalu didiskusikan sedikit tentang model persamaan simultan. Beberapa hal yang perlu direview kembali adalah mahasiswa dianggap sudah memahami data, baik cross section, time series ataupun panel data. Yang kedua, model persamaan itu ada yang tunggal, ada yang sistem persamaan atau sejenis himpunan persamaan. Nah, pada kali ini persamaan simultan itu masuk dalam gugusan persamaan atau himpunan persamaan. Artinya persamaannya itu lebih dari satu. Selanjutnya, sistem persamaan simultan ini sebenarnya untuk menjawab berbagai fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh model persamaan tunggal, seperti model persamaan regresi biasa atau berganda yang hanya menggunakan satu persamaan. Karena biasanya pada kenyataan ada peristiwa yang saling mempengaruhi. Kadang dia menjadi variabel bebas, kadang dia menjadi variabel tak bebas. Nah, pada kondisi begini, kita tidak bisa menggunakan metode OLS biasa. Selanjutnya, beberapa istilah yang harus dipahami betul di dalam persamaan simultan itu, pertama, variabel endogen, yaitu variabel yang ada dalam model. Ini bisa menjadi variabel bebas, bisa juga variabel tidak bebas. Yang kedua adalah variabel eksogen atau variabel yang mempengaruhi. Nah, yang biasa membingungkan mahasiswa itu adalah variabel predetermined. Nah, variabel ini sebenarnya dia adalah variabel eksogen dan kadang variabel yang mengandung lag. Jadi ada time lag-nya, misalnya pendapatan sekarang dan pendapatan tahun sebelumnya. Jadi kalau pendapatan itu disimbolkan dengan YT, maka YT kurang 1 itu adalah lag-nya. Itu yang dimaksud dengan variable determinant. Ini ada contoh sederhana tentang persamaan simultan. Ada dua persamaan di sini kalau kita perhatikan. Ada persamaan konsumsi dan ada persamaan pendapatan. Saya sengaja memberikan warna biru. Warna biru itu adalah CT dan YT itu adalah variabel endogen. Nah, YT ini di persamaan kedua, dia sebagai variabel dependen. Tapi di persamaan satu, dia sebagai variabel independen. Ya, sedangkan variabel eksogennya adalah ST atau shaping. Nah, kalau saya bertanya, kira-kira apa saja variabel determinantnya di sini? Nah, oke. Kalau dari definisinya, variabel determinantnya itu cuma ST, tidak ada yang lain, tidak ada lag di situ ya, tidak ada lag, tidak ada time lag-nya. Nah, di bawah itu adalah contoh lain yang kita jadikan tugas minggu lalu sekaligus latihan untuk praktek melakukan reduce form, karena reduce form itu akan banyak digunakan di dalam persamaan simultan. Oke, contoh yang lain adalah ada 3 model persamaan simultan di sini. Ada persamaan konsumsi, investasi, dan persamaan identitas pendapatan. Nah, pada slide ini akan diperlihatkan secara sekilas bagaimana melakukan reduce form. Jadi reduce form sebenarnya itu ya hanya menggunakan teknik substitusi. Nah, di sini kita perhatikan ada berapa nih? Ada 3 sistem persamaan konsumsi, investasi, dan pendapatan. Nah,
pada persamaan yang kotak merah itu akan kita turunkan dengan mensubstitusi persamaan CT dan persamaan IT. Nah, prosesnya kita akan mendapatkan persamaan baru, persamaan YT baru. Nah, persamaan YT baru ini selanjutnya kita substitusi masuk ke persamaan C. Hasilnya seperti begini. Nah, hasil YT tadi juga karena di persamaan I ada YT di situ, kita substitusi lagi kembali ke persamaan investasi atau IT. Hasilnya seperti begini. Nah, hasil otak-atik inilah yang kemudian melahirkan persamaan reduced form. Nah, ini. Oke, jadi persamaan tadi ada 3 persamaan. Sekaligus ada 3 variabel endogennya. Jadi, jumlah reduced form itu harus sama dengan jumlah variabel endogennya. Di sini kita mendapatkan 3 persamaan reduced form. Konsumsi, investasi, dan Y, pendapatan. Nah, ketiga inilah persamaan reduced form yang akan kita estimasi parameternya. Pi11 YT kurang 1 ditambah Pi12 GT, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, karena ada 3 persamaan, tidak mungkin kita melakukan estimasi dengan menggunakan metode OLS. Kenapa? Karena akan menyebabkan terjadinya bias. Kita sudah sampaikan dari awal tadi bahwa persamaan tunggal ya itu bisa menggunakan metode OLS, tapi kalau persamaan simultan belum tentu. Sebentar kita akan mengecek, kita akan mengidentifikasi apakah sistem persamaan ini masuk dalam kategori identified atau sesuai, ataukah overestimation atau underestimate, ataukah under identified, identified atau over identified. Oke, slide selanjutnya inilah yang akan kita gunakan sebelum mengestimasi model persamaan yang tadi. Jadi harus diidentifikasi dulu. Untuk mengidentifikasi, apa tujuannya mengidentifikasi? Ini ada sini. Untuk menilai apakah VIJ tadi, VIJ itu adalah hasil reduced form-nya. Ini. V11, V12, V21, V22, V23, dan P31 dan P32. Itu yang akan diestimasi. Nah, untuk mengestimasinya itu kita terlebih dahulu melakukan identifikasi. Nah, nilai yang tadi reduced form itulah yang akan kita cek apakah dia under identified atau identified atau Oke, masalah identifikasi ini sangat penting karena 3 hasil identifikasi ini yang akan menentukan metode apa yang kita gunakan. Apakah metode Apakah metode OLS biasa ataukah metode OLS 2 kali atau 2SLS ataukah ILS. Nah, ini ada contoh. Teman-teman bisa mengecek ya. Sebentar saya berikan contoh yang spesifik. Apakah suatu persamaan simultan itu identified, under, atau over. Nah, jadi setelah mengidentifikasi sebentar, saya akan tunjukkan contohnya. Akan ada 3 kemungkinan kalau dia identified, maka estimasi parameternya itu dapat kita analisis dengan menggunakan metode ILS, Indirect Least Square. Kenapa dikatakan ILS?
Karena sistem persamaan simultan tadi, kita hanya mengestimasi reduced form-nya. Jadi reduced form-nya inilah yang akan kita estimasi untuk mencari nilai dari sistem persamaan simultan yang dibuat sebelumnya. Sedangkan kalau under identification atau unidentified, itu sama sekali tidak bisa diduga. Sedangkan kalau over identification atau over identified, ya di sini nilainya bisa lebih daripada satu. Nilai apanya? Nilai parameternya bisa lebih daripada satu. Sedangkan kalau identified, itu nilai parameternya itu hanya satu. Nah, ini perlu diperhatikan juga di dalam melakukan identifikasi, ada disebut dengan order condition. Jadi order condition itu modelnya ada dua, berdasarkan sistem persamaan simultannya. Apakah sistem persamaannya itu memuat variabel determine ataukah tidak. Nah, ini formula kalau suatu sistem persamaan simultan itu tidak memuat variabel predetermine. Susah sekali ya. Nah, M dikurang 1 lebih besar daripada 1. Di sini ada, jika M kurang 1 sama dengan 1, maka identify M kurang 1 lebih besar daripada 1, maka over identify, dan M kurang 1 kurang daripada 1, maka unidentified. Nah, jadi ini dicek satu-satu. Jadi kalau persamaannya ada 2, dicek satu-satu. Misalnya contoh di sini ada fungsi demand. Fungsi demand itu setelah dicek, ternyata dia unidentified. Sedangkan pada kasus kedua, apa nih ya? Oke. Jadi fungsi demand ini, sorry ya, di sini mestinya ada key D, di sini ada key S di supply ini. Nah, ini adalah dua persamaan yang tidak ada predetermined variabelnya, atau tidak ada variabel eksogennya dan tidak ada variabel lag-nya. Ada dua persamaan, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Artinya sistem persamaan simultan ini teridentify. Kalau tidak teridentify. Oke, itu tadi yang tidak ada variabel predeterminnya. Kalau yang ada predeterminnya, order conditionnya rumusnya menggunakan ini. K dikurang M lebih besar selalu sama dengan G dikurang 1. G itu banyaknya persamaan dalam model, K banyaknya variabel baik endogen maupun determinan dalam model. Sedangkan M itu adalah banyaknya variabel dalam persamaan tertentu. Artinya persamaan yang sedang diidentifikasi. Nah, dapat kita lihat kalau K dikurang M itu sama dengan G kurang 1, maka persamaan itu identified, atau dia hanya mempunyai satu nilai pada parameternya. Sedangkan yang lainnya, over dan under, itu Anda bisa lihat di sini ya, rumusnya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh kasus. Ini model versi Keynesian untuk menentukan pendapatan nasional. Ada fungsi konsumsi, ada fungsi investasi, ada fungsi pajak. Dan yang terakhir adalah fungsi identitas pendapatan. Coba diperhatikan baik-baik. Di fungsi konsumsi itu ada berapa variabel eksogennya. Investasi IT sama dengan B0 ditambah B1YT ditambah B2YT kurang 1 ditambah mu 2AT. Nah, di persamaan investasi ini ternyata di situ ada time lag. Ada YT dikurang 1. YT dikurang 1 artinya pendapatan tahun sebelumnya. Itu ya. Jadi kita mendapatkan di sini lagi predetermined. Nah, kira-kira kalau ditebak-tebak berapa variabel endogennya? Nah, ini biasanya kalau di kelas
saya pasti tunjuk satu persatu untuk menebak-nebak. Untungnya ini kuliah online ya, jadi bisa mengurangi tensi ketegangan. Oke, kalau diperhatikan keseluruhannya, ada 4 variabel endogen, ya. Ada 4 variabel endogen. Variabel eksogennya apa saja? Nah, variabel determinnya itu ada berapa? Ayo, ada 2 ya. Di situ kalau kita lihat ada G, government expenditure, dan itu tadi variabel YT dikurang 1 atau lag variabel. Jadi ada berapa kira-kira? Ada 2. Oke. Setelah kita mengetahui bahwa ada 4 persamaan atau G sama dengan 4 dengan jumlah 6 variabel atau K sama dengan 6, kalau kita mengecek fungsi konsumsinya atau M besarnya, di situ ada berapa nih? Coba perhatikan fungsinya. Ada 1, ada C, ada Y, ada T. Berarti M-nya sama dengan 3. Nah, kita ujilah, kita identifikasilah fungsi konsumsi ini. K-nya ada berapa tadi? K-nya ada 6. 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, jadi K dikurang M itu sama dengan G dikurang 1. Jadi 3 sama dengan 3. Berarti, betul sekali. Just identify. Oke, itu baru tahap identifikasi awal ya. Identifikasi fungsi konsumsi. Teman-teman nanti bisa coba ya untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang lain, fungsi investasi kah atau apa. Nah, tapi ini baru identifikasi. Langkah selanjutnya adalah kita akan, ini ada apa namanya, ada prinsip dalam matematika. Dalam suatu sistem persamaan yang terdiri dari G persamaan, maka suatu persamaan memenuhi syarat identifikasi jika dan hanya jika. Artinya berlaku timbal balik ya. Jika dan hanya jika dapat dibentuk sekurang-kurangnya satu determinan ordo atau G kurang 1 tidak sama dengan 0. Jadi kalau ini ada berapa persamaan tadi? Ada 4 persamaan. Berarti setidaknya ada dari keempat persamaan ini yang ordonya, determinan ordonya tidak sama dengan 0. Berarti kita akan mengecek fungsi konsumsi ini determinan ordonya berapa, 0 atau tidak. Fungsi konsumsi ini begitu juga, apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Nah, yang penting ada salah satunya dari keempat fungsi ini yang tidak sama dengan 0. Ada kata-kata sekurang-kurangnya satu determinan tidak sama dengan 0. Nah, kita coba mengecek ya range condition dari fungsi konsumsi. Jadi persamaan, mudah-mudahan teman-teman masih mengingat di pelajaran matematika ekonomi bagaimana mentransformasi suatu fungsi menjadi fungsi implisit. Ya, hanya diputar saja. Nah, jadi fungsi yang tadi ini fungsi konsumsi CT sama dengan, ini fungsi eksplisit namanya ya. CT sama dengan A0 ditambah A1 YT ditambah alfa 2 T1 ditambah mu 1 T, mu 1 T. Nah, ini bentuk persamaan eksplisit. Nah, harus diubah menjadi persamaan, fungsi implisit. Nah, setelah kita ubah, kita memperoleh di sini bentuk fungsi implisitnya. Lalu koefisien dari setiap variabel itu dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini rumus-rumusnya. Mudah-mudahan sekali lagi masih diingat cara mencari determinan di mata kuliah matematika ekonominya. Ini rumus singkatnya saja.
Ingat ya, yang mau dicari, yang mau diuji rank rank apa namanya? Rank conditionnya ini adalah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan masih diingat pelajaran matriksnya. Ini baru mengidentifikasi fungsi konsumsi. Tapi kita hanya ingin membuktikan satu dari 4 persamaan ini yang determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ternyata ini fungsi konsumsi dia sama dengan 0. Berarti harus dicek yang lain ya. Ya, saya persilakan Anda latihan untuk apa namanya? Mengidentifikasi fungsi investasi. Yang bisa mengerjakan silakan dikirim sebagai tugas tambahan di upload di drive masing-masing ya. Oke ya, silakan dijadikan latihan untuk mencari mengidentifikasi. Perlu saya sampaikan bahwa identifikasi ini ada dua. Ada pertama itu order condition itu sebagai syarat perlunya, dan rank condition itu sebagai syarat cukupnya. Kedua-duanya harus dilakukan untuk mengidentifikasi suatu sistem persamaan simultan. Nah, seperti yang awal-awal saya sampaikan tadi, bahwa pada persamaan simultan tidak diperkenankan menggunakan metode OLS. Tetapi dalam kasus tertentu, misalnya model rekursif. Nah, rekursif itu kalau dulu kita belajar di matematika, itu model berulang. Biasanya di program komputer juga ada. Rekursif itu beda dengan model iterasi ya, iterasi. Paling gampangnya menjelaskan model rekursif itu, coba ingat kalau faktorial itu salah satu contoh perhitungan yang menunjukkan fungsi rekursif. Dia mengulang dirinya sendiri, misalnya 5 faktorial. 5 faktorial itu bisa juga kita sebutkan misalnya 5 dikali 4 faktorial. Nah, kan begitu. Jadi dia akan berbentuk segitiga tuh. Akan berbentuk triangulasi. Misalnya paling di atas itu 5 faktorial, terus di bawahnya 5 faktorial dikali 4 faktorial. Di bawahnya lagi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, dan seterusnya. Itu kalau itu sampai ke bawah akan berbentuk segitiga. Intinya dia mengulang dirinya sendiri. Coba dicek di sini, persamaan satunya ada Y1T, ada juga Y12. Begitu juga di yang kedua, ada Y21, di sini ada Y2T. Y3T ada ada Y13 ya, ada Y21. Ya. Ini ada pengulangan terhadap dirinya sendiri dalam satu persamaan. Oke. Setelah kita mengidentifikasi, hasilnya sudah ada tuh. Apakah dia under identified, apakah persamaan itu over identified, atau just identified. Nah, selanjutnya setelah kita menempuh perjalanan yang panjang tadi, menentukan jumlah variabel endogennya, variabel eksogennya, variabel determinnya, mencari order conditionnya, lalu rank conditionnya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini, metode yang digunakan. Kalau ternyata setelah proses identifikasi kita menemukan bahwa sistem persamaan itu identified, maka kita akan menggunakan ILS, Indirect Least Square. Nah, itu sebenarnya sama dengan ini. Jadi kita menduga koefisien semua persamaan reduced form itu dalam model dengan menggunakan metode WLS, tetapi pada reduced formnya, ya, pada reduced formnya. Ingat tadi bahwa reduced form itu kita turunkan dari sistem persamaan simultan. Nah, intinya begitu saja. Kalau dia identified, akan menggunakan ILS.
Nah, sedangkan kalau suatu persamaan itu kita mengidentifikasinya sebagai over identified atau nilainya lebih dari satu, nilai parameternya lebih daripada satu, maka kita menggunakan 2SLS, two stack least square. Ini ada contoh, teman-teman bisa cek apakah persamaan simultan ini over identified atau identified. Nah, oke, saya kira ini sebagai penjelasan tambahan dari diskusi kita, karena beberapa temannya bertanya di classroom masih kesulitan mengidentifikasi sistem persamaan simultan, masih kesulitan mencari reduced form. Nah, setelah itu kita lakukan, tahap selanjutnya adalah simulasi. Ingat bahwa sekali lagi di dalam ekonometrika itu kita hanya menguji model. Artinya apa? Dia harus kuat basis teorinya. Kalau modelnya memenuhi seluruh asumsi-asumsi yang kita bangun, maka model itu dianggap valid untuk menginterpretasi atau menafsir kejadian-kejadian yang akan datang atau meramalkan. Ini beberapa ukuran-ukuran yang lainnya untuk ini analisis untuk mengecek statistik simulasinya. Rumus-rumus ini sebenarnya ribet kalau kita lihat, tapi nanti kita akan coba praktekkan di dalam suatu aplikasi ya. Mungkin teman-teman bisa menginstal Epius di komputer atau laptopnya masing-masing. Saya kira demikian untuk sementara. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan pada classroom kita atau di WA Group. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.